Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Di sini saya akan memaparkan PPT kami yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila di Kehidupan Masyarakat dan Lingkungan Akademis. Saya akan Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang dari materi kami. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Setiap warganya harus hafal dan memenuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakal dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti, namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 dilatar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini. Dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia saat ini, membina dan mendidik karakter dalam arti untuk membentuk positif karakter. Agar positif karakter terbentuk, maka perlu pembiasaan yang mandiri, sopan, santun, kreatif, tungkas, rajin bekerja, dan punya tanggung jawab. Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai makna untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya salah satunya yaitu dengan cara mengembangkan sikap toleransi terhadap sesama, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang berkualitas untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus mampu meningkatkan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi Pancasila dan martabat bagi persatuan dan kesatuan. Apakah pengembangan nilai-nilai Pancasila diperlukan? Pengembangan nilai-nilai Pancasila diperlukan karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Dilansir dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti seluruh kegiatan masyarakat hendaknya sesuai dengan kelima sila Pancasila. Contoh nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila. Contoh musyawarah dan gotong royong. Kedua nilai ini harus dipertahankan di tengah perkembangan nilai sosial di masyarakat. Tak hanya dipertahankan, nilai sosial itu juga harus diajarkan dan diwariskan pada generasi muda agar tidak hilang. Selain itu, budaya yang ada di setiap daerah juga harus diwariskan. Tak hanya untuk melestarikan budaya, hal ini juga berguna untuk mencegah perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Baiklah, kita masuk ke materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila merupakan prinsip yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip Pancasila yang dapat diterapkan adalah prinsip kebinekaan. Prinsip ini dapat diterapkan dengan cara memahami, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Dapat diterapkan dalam perbedaan agama, ras, suku, dan bahasa. Dengan demikian, Pancasila merupakan sistem etika yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Prinsip yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang toleransi, adil, dan bersatu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki pengertian bahwa warga negara harus mengakui Tuhan yang Maha Esa, bahwa kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, dan perilaku.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki pengertian bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain dengan derajat yang sama, tidak adanya kasta atau kelas sosial, memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia, dan martabat yang mulia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga memiliki pengertian yaitu satu, bulat tidak terpecah-pecah. Sila ini ditunjukkan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dalam kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima dengan kalangan sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna yaitu adil atau dapat dikatakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Karena demi kepentingannya bersama dan banyaknya orang, rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan, supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Berikut ini adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Masyarakatnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Masyarakatnya saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing orang. 3. Masyarakatnya memiliki akhlak yang mulia, tidak suka melakukan perundungan, diskriminasi, dan kekerasan. 4. Masyarakatnya tidak mudah terpecahkan oleh gangguan dari dalam maupun dari luar negaranya. 5. Masyarakatnya selalu melakukan proses musyawarah dan tidak ada yang merasa paling berhak dan paling benar. 6. Masyarakatnya senang bergotong royong dan saling tolong-menolong. 7. Masyarakatnya menghormati status sosial, jenis, kelamin, agama, dan budaya masing-masing. Baik, saya Tia Utami. Ciri-ciri pelajar di lingkungan akademis yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila diharapkan memiliki spiritualitas yang tinggi sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk para pelajar. Yang ketiga, gotong royong. Salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kemandirian juga merupakan kunci paling penting dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, bernalar kritis untuk menghadapi kompetisi global seperti saat ini dan masa mendatang, maka kemampuan bernalar kritis sangat diperlukan. Dan yang terakhir, ada kreatif untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan diperlukan kreativitas yang tinggi. Kesimpulan, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, saling mengedepankan sikap toleransi atau tegak rasa antara masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama, dan lainnya, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan atau akademi? Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah atau akademi bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik, agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajaran tersebut. Di antara itu, kami telah memaparkan antara yang telah menjadi implementasi bagaimana penilaian ras baik dari suku agama itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.